Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, kembali lagi di podcast Ngopi ASN, Ngobrol Pagi ASN. Bersama saya Sofia Nurvita, kita hari ini akan mencoba mengulik nih, membahas sedikit tentang seleksi CPNS tahun 2024. Tentunya banyak dari teman-teman yang udah gak sabar ingin cari info-info tentang seleksi CPNS 2024 ini. Nah, hadir bersama kita pagi ini ada Mas Didi Arif Rohmanto. Selamat pagi Mas Didi. Pagi, gimana Mbak kabarnya? Sophie. Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Nah, nanti kita akan ngobrol sama Mas Didi terkait masalah apa aja sih yang dipersyaratkan saat mendaftar seleksi CPNS, kemudian bagaimana tentang kualifikasi, apa aja yang penting yang harus teman-teman persiapkan dalam pendaftaran. Oke, mungkin yang pertama Mas Didi, ini kan banyak banget nih yang mungkin masih teman-teman belum tahu atau mungkin belum baca pengumuman. Kemarin sudah kita share sih sebenarnya di website BKPSDM ya tentang pengumuman seleksi CPNS tahun 2024. Di situ kan ada syarat-syarat pendaftarannya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum baca secara khusus gitu, kira-kira apa aja sih Mas Didi persyaratannya untuk bisa mendaftar di seleksi CPNS 2024? Jadi tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Sophie, kemungkinan tadi kita kan membicarakan CPNS 2024. Nah, ini CPNS yang dimaksud apakah CPNS seluruhan apa Aceh Tamiang? Kalau Aceh Tamiang saya juga bisa menjelaskan. Seleksi CPNS Aceh Tamiang 2024. Jadi yang dimaksud tadi CPNS 2024 mungkin lebih mendetail ke CPNS Aceh Tamiang. Nah, ya, Aceh Tamiang maksudnya. CPNS 2024 secara keseluruhan saya juga bingung karena masing-masing instansi memiliki persyaratan sendiri. Jadi seperti yang telah kita umumkan untuk persyaratan CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan pengumuman BKPSDM nomor BKPSDM .1.1.1/3378/2024. Antara lain persyaratan pelamar yaitu warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini agak lihat contekan karena agak banyak ini persyaratannya tahun ini. Berapa banyak Mas Didi? Ada 18 item. 18 ya. Kalau nggak nyontek nggak hafal juga ya. Takutnya hanya beberapa yang ingat nanti ketinggalan pula kan. Kemudian mereka yang usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Kemudian bagi mereka yang tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian yang keempat, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, prajurit TNI dan anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian yang kelima, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian. Kemudian yang keenam, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Kemudian yang ketujuh, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Kemudian yang kedelapan, merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri dengan IPK minimal 2,5 dari skala 4. Berarti ada batas minimal ya, IPK-nya. Artinya kalau IPK-nya kurang dari 2,5, mohon maaf, belum bisa mendaftar di Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian bagi lulusan perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional. Kemudian bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Kemudian ke-11, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang. Ini untuk jabatan yang mempersyaratkan sehat jasmani dan rohani. Kemudian tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika, tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi, tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai. Kemudian ini persyaratan terbaru karena
tahun-tahun sebelumnya kita kan juga telah membuka formasi untuk P3K dan kemudian banyak juga yang lulus. Ini artinya P3K yang telah lulus ini boleh mengikuti seleksi CPNS. Oh, boleh mengikuti pada tahun ini. Cuma ada syaratnya, yaitu dalam hal PPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun. Artinya bagi P3K yang telah memiliki masa kerja 1 tahun. Dan kemudian mendapatkan persetujuan dari PPK atau PYB, artinya mendapatkan persetujuan dari Bupati atau Sekda. Bupati atau Sekda. Ya, jadi bagi adik-adik P3K, abang-abang P3K, atau ibu-ibu P3K yang telah mencapai masa perjanjian kerja 1 tahun dan usianya masih cukup. Usianya masih cukup ya. Jadi boleh mengikuti seleksi CPNS, tapi harus mendapatkan izin dari Bupati atau Sekda. Gitu. Kemudian bersedia ditempatkan seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir, bersedia mengabdi di pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan tidak akan mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10 tahun sejak terhitung mulai tanggal diangkat sebagai PNS. Sebagai PNS. Ya, 10 tahun artinya ketika mereka sudah nantinya lulus di Kabupaten Aceh Tamiang, mereka tidak boleh pindah sama sekali. Dengan alasan apapun selama 10 tahun sejak PNS. Banyak fenomena-fenomena di belakang, artinya mereka yang telah lulus PNS di kabupaten yang bukan berasal domisili kabupaten tersebut, banyak yang minta pindah. Ya. Gitu. Kemudian itulah tadi yang merupakan persyaratan pelamar yang harus disiapkan, Mbak. Yang 18 jumlahnya itu ya, banyak banget. Misi Pak, Bu, kopi. Ya. Oh, udah datang nih kopinya. Ini baru cocok nih, namanya ngopi ASN. Ini baru ngopi ASN nih. Kalau tadi belum ada kopinya, rasanya bukan ngopi ASN ya. Oke, makasih ya. Sama-sama. Sama-sama Ibu. Sering-sering ya. Kopi di mana nih? Oh, kopi di mana nih? Shelter. Seleksi terbuka. Seleksi terbuka. Cocok. Siapa yang mau seleksi terbuka? Jangan-jangan itu agak percakapan agak pinggiran jurang gitu. Bukan ranah kita. Oke, silakan diminum dulu Mas Didi. Setelah membaca yang 18 itu pasti agak-agak haus kan? Oke. Jadi tadi udah kita bahas tentang 18 persyaratan ya. Cuman mungkin teman-teman di sini agak ada beberapa dari persyaratan itu yang mungkin masih agak rancu atau masih agak pengen ditanyakan lagi. Jadi kemarin kan kita sudah buka semacam kayak hotline atau ada nomor kontak yang bisa dihubungi gitu kan. Ada beberapa nih pertanyaan yang ternyata udah masuk ke kita, kayak misalnya masalah umur. Nah, umur 35 atau umur 18 tuh terhitung sejak kapan? Karena ada juga yang 18 kurang 2 bulan gitu, sedikit kali, sedih dia, pilu gak bisa ikut daftar gitu. Itu terhitungnya tuh mulai bulan apa atau gimana sih Mas Didi? Kalau umur itu terhitung saat melamar. Saat melamar gitu ya. Artinya waktu dia melamar pas dia di usia 18 tahun atau di 35 tahun. Ya kalau dia masih kurang seminggu ya tunggu pas tanggal 18 tahun mendaftarnya. Gitu. Artinya masih dalam rentang waktu tanggal pendaftaran gitu. Tanggal pendaftaran ya, nggak bisa dimajukan atau dimundurkan dikit bisa. Gitu ya. Dia gimana terlihat dari akun pada dari saat sistem pendaftar gitu? Langsung terlihat berapa usia kita karena kita sekarang sistem BKN sudah bekerja sama dengan Capil itu untuk mengetahui yang mendaftar itu adalah orang Indonesia karena kan kita butuh WNI di sini warga negara Indonesia dan umur itu berarti sudah terintegrasi dengan NIK itu tadi ya. Nah ada tadi pengalaman tuh udah pengen daftar, ada semangat bikin akun, rupanya 18 tahun kurang 2 bulan itu langsung otomatis tertolak, nggak bisa daftar ya, walaupun dia udah buka akun ya. Ya asal kita tahu saja ini aplikasi SSCSN ini langsung ke BKN punya. BKN, ya. Jadi kalau minta tolong Makami pun tidak bisa. Tidak bisa, tetap gitu. Karena semuanya juga udah sistem integrasi ya.
Oke, kemudian ada lagi nih pertanyaan tentang akreditasi. Akreditasi untuk perguruan tinggi itu minimal akreditasinya berapa? Kalau di Aceh Tamiang itu sendiri yang penting terakreditasi, tidak ada apa minimal B atau A gitu nggak enggak ada. ya? Yang penting terakreditasi. Terakreditasi. Ya biasanya kalau dijajah sekarang, kalau tidak ada dijajah ya minta surat akreditasinya dari kampus gitu. Sama seperti tahun lalu, jika akreditasi yang sudah tertera di ijazah tidak perlu diupload lagi. Gitu. Tapi kalau tidak tertera, artinya minta ke kampus akreditasinya atau di web sekarang bisa secara online. Di web ya, di screenshot aja di webnya kemudian itu ya. diupload itu. Diupload ke waktu saat kita pendaftaran di ini ya. Terus masalah jadwal nih, kan ada pertanyaan nih. Apakah setelah daftar CPNS bisa daftar seleksi P3K lagi? Karena sampai saat ini kan belum ada info terkait P3K. Seperti yang dinyatakan di Permenpan 6 tahun 2024 tentang pengadaan CSN itu pada tahun ini, artinya pada formasi tahun 2024 ini, peserta hanya bisa memilih satu jenis formasi. CPNS atau P3K. Artinya begini, kalau mereka telah mendaftar CPNS, mereka kemungkinan atau memang tidak bisa daftar P3K pada tahun anggaran yang sama. Artinya kalau memang nanti, ini kan jadwal P3K belum kita buka nih. Belum keluar ya, belum tahu. Jadi artinya nanti jika P3K di tahun ini juga, tapi dia udah buat akun CPNS, mereka tidak bisa daftar P3K. Bisa daftar. Karena sampai sekarang ran jadwal P3K belum kita dapat. Untuk informasi di luar, bagi yang sudah mendapat jadwal P3K kita hoax, pastikan ya? Itu hoax. Jadi itu menurut kami kalau sesuai Permenpan, kalau sudah buat akun CPNS tidak bisa untuk mendaftar P3K pada tahun anggaran yang sama gitu. Oke, berarti tergantung ini ya tahun anggarannya. Kalau ternyata besok P3K-nya itu misalnya pun tahun depan tapi dia masuk formasinya 2024 ya tetap nggak bisa gitu ya. Oke. Jadi itu terkait masalah seleksi P3K dan jadwalnya yang memang ternyata belum ada sampai sekarang karena penetapan formasinya pun belum ada juga Mas Didi ya. Sampai saat ini kita instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan lainnya belum mendapatkan formasi P3K dan jadwal seleksi seperti yang telah kita dapatkan yaitu jadwal CPNS, seleksi CPNS. Tapi untuk P3K belum kita dapat. Oke, kemudian masalah ini apa namanya kualifikasi pendidikan nih kan ada juga yang tanya S1 ekonomi bisa nggak sih mendaftar ke S1 manajemen, terus kita kalau mau lihat perbedaannya tuh di mana gitu. Kalau untuk S1 ekonomi sendiri tidak bisa mendaftar di S1 manajemen. Artinya kalau dicari perbedaannya, sarjana manajemen itu lebih berfokus pada aspek-aspek manajemen bisnis. Kemudian termasuk kepemimpinan, organisasi, dan pengambilan keputusan manajerial. Di sisi lain, sarjana ekonomi lebih menekankan pada prinsip-prinsip ekonomi, termasuk analisis ekonomi, teori mikroekonomi, dan makroekonomi. Berarti dari bidang ilmunya aja udah beda ya, nggak ini. Kemudian maka kita di situ letakkan S1 manajemen. S1 manajemen. Maka S1 ekonomi belum bisa mendaftar di S1 manajemen. Kemudian masalah ini ilmu administrasi negara nih, boleh nggak sih mendaftar ke lulusan S1 administrasi publik? Kalau bercermin pada pengadaan tahun lalu itu diperbolehkan karena sekarang banyak universitas yang telah berganti nama dari administrasi negara ke administrasi publik. Jadi tidak mengalami perbedaan antara administrasi negara dan administrasi publik. Jadi kita perbolehkan sesuai dengan pengadaan tahun lalu yang kita juga perbolehkan. Berarti boleh ya mendaftar di administrasi publik ya walaupun administrasi negara. Kemudian masalah ini, bolehkah menggunakan surat keterangan lulus kalau ijazahnya belum ada? Maaf, nggak bisa sesuai pengumuman kita itu kita tidak berlaku, tetap ijazah yang asli.
Yang asli. Ya, tidak berupa surat tanda lulus atau ijazah sementara itu tidak diperbolehkan. Ya, berarti ijazah asli yang di-scan ya. Ya. Karena kemarin banyak juga ini pengalaman tahun kemarin kayak KTP kemudian ijazah difotokopi baru di-scan itu ini berkas berpengaruh asli juga semua. ya. Nah, mungkin teman-teman perlu diingat untuk yang di-scan itu harus berkas asli, jangan fotokopian baik KTP ataupun ijazah itu jangan fotokopian yang di-scan karena itu akan mempengaruhi penerimaan di seleksi administrasi nantinya gitu. Nah, terus masalah sertifikat komputer yang dipersyaratkan itu yang gimana? Kalau masalah sertifikat komputer itu bisa didapat dari lembaga kursus yang memang dapat mengeluarkan sertifikat komputer tersebut. Artinya mungkin kalau di Aceh Tamiang sendiri banyak yang tahu yang namanya fokus komputer. Yang sekarang kalau nggak salah di ujung Titi itu juga bisa kalau ada sertifikat fokus komputer tersebut untuk menjadi dasar untuk memenuhi persyaratan gitu. Fokus, atau lembaga kursus lainnya juga boleh gitu. Yang online boleh juga ada yang Ya kalau memang bisa dia dapatkan dan nanti kita cek memang valid, bukan memang dibuat sendiri sertifikatnya, ya boleh. Perbolehkan ya. Nanti kan kita tentunya ada tim verifikasi yang memeriksa unggahan dokumen pelamar, yang mereka yang nggak bisa asal-asal juga buat sendiri. Nanti kan kita cek juga, kita cari apakah memang ada lembaga tersebut atau enggak gitu. Makanya kalau udah dimudahkan jangan makin memudahkan gitu. Oke, kalau yang online tuh biasanya di mana, Rep? Yang online? MOS ya, Microsoft Word. Nah, mungkin teman-teman Microsoft dari Microsoft.com kan. Mungkin teman-teman kalau yang nggak sempet ini ya bisa kalau online kan biasanya agak lebih ini waktunya lebih singkat ya. Jadi mungkin bisa dikejar lah untuk apa bikin sertifikat ya memang. Susah kali padahal cuma tingkat dasar aja yang diminta. Tingkat dasar ya, kayak mungkin sekedar info juga bisa online, tapi memang yang resmi gitu mungkin di Microsoft.com gitu. Nah terus yang untuk bela diri, ini kan ada juga tadi yang dipersyaratkan. Pada tahun ini memang ada jabatan yang diminta yang sama sekali tidak pernah kita minta pada formasi-formasi sebelumnya, yaitu Pamong Praja Ahli Pertama. Yang diminta persyaratannya salah satunya adalah sertifikat bela diri. Itu dari mana didapat? Kita sudah konfirmasi ke beberapa perguruan silat atau lembaga karate bahwasannya memang mereka bisa mengeluarkan, tapi tidak semua bisa mengeluarkan. Tidak semua bisa. Artinya yang sudah terdaftar itu lembaganya baru bisa mengeluarkan. Itu ada tingkat kabupaten dan ada tingkat provinsi. Betul gitu Wahib ya? Nah, jadi silakan. Mungkin ini tidak bisa asal-asal juga untuk dapatkan sertifikat bela diri ini. Artinya bagi mereka yang telah mengikuti kursus bela diri baru dapat gitu. Misalnya kita contohkan di karate itu ada 2 lembaga yang bisa mengeluarkan sertifikat tersebut di Inkanas, Ikatan Karate Nasional kalau nggak salah, kemudian di Lemkari, Lembaga Karate Indonesia kalau nggak salah itu. Tidak hanya karate, silat juga boleh, ada beberapa perguruan silat di Aceh Tamiang juga ada, kemudian taekwondo, banyak, dan memang itu yang berhubungan dengan bela diri silahkan, jika ada sertifikatnya silahkan mendaftar gitu. Tapi memang ada lembaga-lembaga tertentu yang boleh mengeluarkan ya. Iya, nggak bisa asal-asal. Gitu ya. Sama seperti yang kita bicarakan tadi mengenai sertifikat komputer, jangan buat asal-asal. Nah, nanti kita akan mencari dan mengkonfirmasi apakah lembaga bela diri itu ada atau tidak gitu. Misalnya jadi muridnya Sayyidi sebentar terus minta tanda tangan itu jadi sertifikat nggak bisa ya? Nggak dikasih. Dan mereka juga nggak bisa mengeluarkan asal-asal seperti itu. Dia hanya mengeluarkan bagi mereka yang pernah kursus bela diri di situ. Kursus di situ ya. Terus kemudian ini pertanyaannya, surat pernyataan tidak pindah apakah dari CPNS atau PNS? Tadi udah dibahas ya. Langsung dari PNS. Langsung dari PNS bukan dari CPNS. Kemudian penggunaan e-metre yang baik dan benar itu gimana sih? Karena kan kemarin ada beberapa yang itu bisa didapat dari banyak sih sebenarnya, dari web seperti yang tahun-tahun lalu, tidak hanya satu web, karena kalau kita pakai satu web saja itu ngantrinya cukup lama.
nantinya. Artinya silakan cari e-materai tersebut asal jangan palsu atau di-download dari Google, itu akan terlihat secara signifikan perbedaannya gitu. Silakan cari memang yang menjual e-materai secara online gitu. Asal asli dan memang itu produk peruri. Produk peruri. Iya. Gitu. Oke, kemudian masalah foto nih. Kemarin kan banyak juga sempat pada saat kita melakukan mau tes ya, mau ambil nomor PIN itu kan agak sempat bermasalah karena ada yang oh iya, saya ngerti. Kita banyak mismatch ya. Gitu. Jadi foto yang bagus tuh yang gimana sih, yang jangan nanti bikin masalah atau bikin susah teman-teman sendiri. Kalau menurut pengalaman kita pada saat tes di lokasi itu banyak yang mismatch ketika mereka memang terlalu ngeditnya terlalu luar biasa sampai hampir-hampir kita tidak mengenali. Seperti jokes bapak-bapak mengatakan bahwasannya kalau mengedit itu jangan terlalu putih, ingat kita satu kampung gitu ya. Jadi yang alami saja asal dia terang, kemudian memang tidak blur, kita bisa memastikan bahwasannya itu adalah pelamar sendiri. Jadi tidak mengubah beberapa yang memang tidak ada di pelamar. Artinya ketika mereka tidak terlalu putih menjadi sangat putih gitu. Kemudian Arab tidak menggunakan kacamata ketika swafoto atau mengupload foto pas foto terbaru gitu. Kami ini hanya meminta tidak mengedit terlalu banyak. Karena nanti nyusahin diri sendiri sih sebenarnya ya. Itu nanti akan menyusahkan kita ketika kita diambil foto kita sebelum masuk ke ruang ujian gitu. Nanti mismatch itu yang memperlambat kita masuk ke ruang ujian, itu yang menjadi salah satu faktor kita menjadi gugup saat menghadapi ujian di ruang ujian gitu. Oke, kemudian masalah formasi ini Mas Didi. Untuk formasi guru tahun 2024 ini gimana? Ada buka enggak? Itu kalau mengenai formasi guru, kalau di CPNS memang sudah tidak ada lagi, tapi di P3K ya sama-sama kita menunggu, karena kita juga belum dapat formasinya, ya mudah-mudahan insya Allah ada gitu. Tapi belum kita pastikan juga, karena sampai saat ini kita belum menerima formasi tersebut dan belum menerima jadwal P3K itu, artinya ya kita sama-sama berdoa semoga cepat atau lambat formasi itu turun kepada kita gitu. Penetapan formasinya ya. Oke, kemudian balik lagi nih, banyak banget yang tanya masalah P3K juga nih, walaupun sekarang nih seleksi CPNS, tapi ternyata teman-teman banyak juga yang antusias masalah seleksi P3K. Pertanyaannya tuh, kalau P3K tidak buka, gimana sih nasib yang tamatan SMA nih? Ya, kalau berbicara tentang nasib, jangan serahkan kepada saya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mengenai nasib juga kami nggak bisa menjawab. Tapi untuk tahun ini banyak formasi SMA untuk CPNS dibuka, seperti Kemenkumham, penjaga tahanan dan kejaksaan juga ada buka. Tapi ingat, ketika kalian SMA dan kalian sebagai honorer Aceh Tamiang, ketika kalian nanti mendaftar CPNS, kalau segera dibuka P3K, kalian tidak bisa mendaftar P3K. Nah, gitu itu. Kita udah ikut seleksi CPNS-nya. Kalau memang punya niatan, memang yakin ikut CPNS dan umur masih cukup, silakan ikut formasi SMA di CPNS. Tapi untuk Tamiang tidak ada, maaf. Tapi perlu kita ingat juga yang saya sampaikan tadi, ketika sudah melamar CPNS, kalau dibuka P3K ya tidak bisa daftar P3K. Terkait seleksi P3K lagi nih juga ada yang tanya, kalau nama nggak terdaftar dalam database tenaga non-ASN kemarin itu, apa bisa ikut seleksi? Kalau sampai saat ini, sesuai Permen 46 2024, kita tidak menemukan pembahasan tentang hal tersebut. Jadi kita akan menunggu juknis untuk P3K, apakah memang sesuai yang pertanyaan tadi atau tidak gitu. Nanti kita akan sampaikan kalau sudah ada juknisnya. Kami nggak berani bicara boleh atau tidak sebelum ada juknisnya gitu. Karena banyak juga pertanyaan-pertanyaan terkait itu kan, kayak kemarin ada berita bahwa ujian seleksi P3K itu cuma formalitas aja. Nggak mungkin formalitas. Yang tanya itu nanti beneran ujian nggak sih, atau
ya formalitas saja, namanya kami tetap semuanya akan diangkat sebagai P3K gitu. Seperti yang kita bilang tadi, kita menunggu Juknis. Ya, belum kami tidak akan membicarakan apa yang belum menjadi keputusan gitu. Jadi kalau ada selentingan di luar atau berita-berita di luar yang memang bukan bersumber dari BKPSDM, ya silakan itu menjadi bahan sendiri. Jangan menyalahkan kami jika bahan itu salah, Anda salah memahami gitu. Jadi dari kita memang BKPSDM belum berani mengeluarkan statement karena memang belum ada juknis dari pusat, Mas Didi. Nanti kalau itu sudah keluar, formasi P3K sudah keluar, juknis sudah keluar, itu pasti kami sampaikan seperti halnya mengenai CPNS ini gitu. Oke, mungkin pertanyaan dari teman-teman kan udah habis nih. Nah, pertanyaan terakhir nih, jadwal untuk pendaftarannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa biar teman-teman nggak ketinggalan gitu. Jadi untuk pendaftaran seleksi CPNS pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang itu bisa dimulai dari tanggal 20 Agustus sampai dengan tanggal 6 September pukul 00.00. Itu. Jadi tengah malam ya, sampai 6 September tengah malam. Kalau setelah dari itu langsung otomatis tertutup ya, dari admin udah memang disetting sampai 00.00. Kecuali memang ada perubahan waktu atau perpanjangan. Biasa itu aturan-aturan yang seperti itu akan kondisional keluar ketika ada permasalahan server atau dan sebagainya gitu. Cuman tetap kita menunggu arahan dari pusat kan. Itu pun keputusan tersebut bukan dari kita, melainkan dari pusat, yaitu BKN. Jadi segala bentuk pendaftaran dan pembuatan akun itu menggunakan satu sistem punya BKN ya. Jadi kita hanya memfasilitasi, menyediakan informasi aja, sedangkan yang sistemnya itu sistem BKN sendiri, Mas Didi ya. Dan ingat, satu nick satu akun. Satu nick satu akun. Artinya tidak bisa nick yang sama daftar untuk formasi yang berbeda. Dan jika itu ketahuan memakai nick orang lain atau apapun, itu akan menjadi salah satu konsekuensi yang paling mahal buat Anda karena Anda dinyatakan gugur gitu. Dinyatakan gugur ya. Dan kayak yang dibilang pelanggaran seleksi itu mungkin salah satunya itu juga. Iya, yang kita beberapa tahun lalu kan juga ada pelanggaran seleksi memakai yang joki. Nah, itu jika memang sudah ketahuan dan itu akan di blacklist selamanya itu. Karena jadi nggak bisa ikut lagi gitu. Oke, mungkin itu aja Mas Didi pertanyaan-pertanyaan yang udah kita himpun dari teman-teman yang masuk lewat hotline, kemudian ada juga yang tanya-tanya lewat Instagram. Nah, mungkin kalau teman-teman nanti ada pertanyaan lain lagi, ada yang kurang jelas atau pengen ada yang dibahas lebih dalam lagi sama kami bisa nanti komen di YouTube kita ini, atau bisa menghubungi nomor WhatsApp nomor hotline yang sudah disediakan kemarin di pengumuman, di Instagram juga bisa, atau kalaupun memang pengen bertanya secara langsung boleh ke BKPSDM boleh. Biar lebih jelas dan tidak disinformasi. Nah, mungkin untuk informasi-informasi di luar yang tidak secara resmi kami sampaikan itu mohon diminimalisir, jangan terlalu dianggap kayak betul banget gitu ya. Atau boleh langsung konfirmasi. Jadi jangan nanti teman-teman terugikan karena masalah informasi yang belum tentu betul gitu. Oke, mungkin itu saja karena musim-musim kayak gini tuh musim-musim banyak sekali misinformasi dan musim-musim hoax. Kayak kemarin udah muncul ini formasi P3K di TikTok, di mana-mana disebarkan bahkan lewat WA, padahal sebenarnya memang itu bukan informasi resmi dari BKPSDM dan bahkan belum ada penetapan formasinya dari pusat. Dan ingat juga jangan percaya kepada siapapun yang menjanjikan kelulusan dengan meminta imbalan bentuk apapun. Kalau itu pun dari orang BKPSDM yang mengeluarkan statement tersebut kepada salah satu pelamar atau beberapa pelamar, silakan sampaikan kepada kami, nanti akan kami tindak lanjuti gitu. Percaya pada Allah, percaya pada kemampuan diri sendiri, dan minta doa dari orang tua, itu
Insya Dapat. Allah. Dan ingat Aceh Tamiang tahun ini hanya 55 formasi. Silakan dibaca pengumumannya, dibaca formasinya. Jika memang itu berpeluang kepada pelamar, silakan mendaftar di Aceh Tamiang. Dan ingat kepada calon ASN, silakan baca-baca peluang lainnya. Tidak hanya di Aceh Tamiang atau di tempat lainnya yang memang membuka formasi CPNS gitu. Terima kasih banyak Mas Didi, ngobrol-ngobrolnya kita berbagi sharing-sharing info terkait seleksi CPNS Aceh Tamiang. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lain dari teman-teman Ya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi seperti yang tahun-tahun semalam kan dari satu obrolan nanti muncul lagi pertanyaan itu akan kita tanggapi gitu. Oke. Mungkin itu aja teman-teman, jangan lupa like, subscribe. Pesan sponsor dari Pak Oye begitu soalnya, biar nambah-nambah subscriber, biar ada lagi yang ngasih kopi ya. Oke, mungkin itu saja. Kalau ada yang kurang-kurang bisa teman-teman nanti sampaikan, atau mana sih yang mau dikupas lebih dalam lagi. Sekian dari kami, tim BKPSDM, dan selamat beristirahat, selamat mempersiapkan diri dalam seleksi CPNS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.